Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah taala kajian di malam hari ini sebagaimana yang telah disebarkan, yaitu pembahasan tentang dampak buruk maksiat. Tentang dampak buruk dari maksiat. Tentu seorang muslim atau muslimah, mereka tidak akan lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Maka para ulama menyebutkan keadaan manusia tidak lepas dari tiga keadaan. Mungkin dia mendapatkan nikmat yang mewajibkan dia menjadi hamba yang bersyukur, atau dia mendapatkan cobaan dan ujian yang mewajibkan seorang hamba itu bersabar, atau yang ketiga, mereka melakukan dosa dan maksiat sehingga mereka wajib beristighfar dan bertaubat. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa dari taufik dan hidayah pada seorang hamba, apabila dia mendapatkan nikmat, dia menjadi hamba yang bersyukur, mendapatkan cobaan, dia menjadi hamba yang bersabar, dan mendapatkan atau melakukan dosa dan maksiat, maka dia beristighfar dan bertaubat. Siapa yang berada di atas tiga perkara ini, maka dia berada di atas kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, materi kita di malam hari ini terkait tentang dosa dan maksiat. Tentunya ini pembahasan adalah pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita cermati, untuk kita pelajari, agar kita terhindar dari yang namanya dosa dan maksiat. Seseorang tak kala dia tahu sesuatu itu haram, apalagi sesuatu itu membahayakan bagi agamanya, dunianya dan akhiratnya, maka insyaallah ta'ala dia tentu akan berupaya untuk meninggalkannya. Tapi kalau dia jahil terhadap sesuatu, maka bagaimana dia meninggalkan hal yang jelek jika dia jahil terhadapnya? Maka wajib seorang muslim mempelajari apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqih. Wa man lam ya'rif syarri min al-khair yaqa fi. Kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri. Aku mempelajari kejelekan-kejelekan, penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan, maksiat, dosa besar kita pelajari bukan untuk melakukan kemaksiatan, bukan untuk melakukan kejelekan, lakin li tawaqqi, akan tetapi dengan tujuan agar supaya kita berhati-hati darinya. Wa man lam ya'rifil khairi minasyarr, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dikhawatirkan yaqa fihi, dia akan terjatuh dalam keburukan dan kejelekan tersebut. Nah, maka di sini pembahasan kita terkait tentang pembahasan dosa dan maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang paling baik menulis tentang bahaya dan dosa maksiat, tentang bahaya dan dampak buruk dari maksiat. Beliau menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Ada sekitar 40 lebih dari dampak buruk dan bahaya dari maksiat. Di mana beliau berkata, "Pamimma yanbaghi an yu'lam anna dzunub wal ma'asi tadur." Dari perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, wajib dia yakini bahwa maksiat pasti memberikan mudarat. Maka dosa ini, sebagaimana nanti akan diterangkan, dosa dan maksiat pasti akan memberikan mudarat pada badan, memberikan mudarat pada hati manusia, memberikan mudarat pada urusan dunia, memberikan mudarat pada urusan agama, dan memberikan mudarat sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Wala budda anna dararaha fil qalbi kadaris sumum. Dan bahwasannya mudarat maksiat terhadap hati seperti mudaratnya racun terhadap badan. Tentu seorang yang mengkonsumsi racun badannya akan mati. Maka demikian pula seorang yang mengkonsumsi maksiat pasti akan memberikan mudarat pada hatinya. Hatinya akan rusak dan hatinya akan sakit. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un. Bukankah segala kejelekan yang ada di dunia ini, sampai kejelekan di alam barzakh, sampai kejelekan yang menimpa hamba sampai hari kiamat, bukankah sebabnya karena dosa dan maksiat? Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Apa yang menyebabkan Nabi Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga? Ya juga karena maksiat. Bahkan satu maksiat, kata para ulama. Kalau satu maksiat bisa menyebabkan seorang dikeluarkan dari surga, sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari darul ladzah, dikeluarkan dari negeri yang penuh dengan kelezatan, dikeluarkan dari negeri yang penuh dengan kenikmatan, dikeluarkan dari negeri yang penuh dengan keindahan, kegembiraan, ila daril alami wal ahzani wal masaib, menuju kepada negeri tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah. Itulah negeri dunia. Apabila seorang melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan ke dalam hatinya satu titik hitam. Hatta yasira qalbuhu kasyatir raidai, sehingga menjadilah hatinya menjadi terbalik dari fitrahnya. Di sini kita akan terangkan ada beberapa bentuk dari dampak buruk maksiat. Ada kita poin-poinkan insyaallah taala sesuai dengan waktu yang Allah taala mudahkan bagi kita. Di antara dampak buruk maksiat adalah hirmanul ilmi. Maksiat akan menjadi sebab diharamkannya seorang hamba dari ilmu agama. Ini yang pertama. Maksiat akan menyebabkan seorang hamba diharamkan dari ilmu agama. Maksiat akan menghalangi masuknya ilmu agama.
Fa innal ilma nurun, karena ilmu ini adalah cahaya. Yakdifuhullahu fil qalbi, yang Allah Ta'ala tanamkan ke dalam hati hamba. Sedangkan maksiat tutfi'u dzalikan nur, sedangkan maksiat itu dialah yang akan memadamkan cahaya ilmu di dalam hati manusia. Jadi maksiat ini, ma'asyar muslimin, akan menghalangi seorang hamba dari ilmu agama. Bagaimana bentuk menghalangi hamba dari ilmu agama? Seorang karena maksiat dia sulit memahami ilmu agama. Karena maksiat seorang sulit menghafalkan ilmu agama. Sehingga ada orang yang karena maksiat dia susah memahami. Dia susah mencerna ilmu agama. Atau kalau dia mampu memahami ilmu agama, dia tidak sanggup menghafalkan ilmu agama. Tidak sanggup dia menghafalkan Al-Quran, tidak sanggup dia menghafalkan hadis, ya karena maksiat. Karena maksiat. Atau mungkin disebabkan karena dosa dan maksiat, dia terhalangi dari menuntut ilmu agama. Tidaklah seorang terhalangi datang mengaji, datang taklim, datang menuntut ilmu, atau dia dihinggapi sering oleh rasa malas, sehingga dia dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari majelis ilmu agama. Tidaklah itu kecuali sebab karena apa? Maksiat. Sebagaimana seorang jauh dari sholat, susah baca Quran, susah qiyamul lail. Kalau mau membaca Al-Quran, jadi berat sekali bagi dia. Ya karena dosa dan maksiat. Sholat jadi berat bagi dia. Ya karena maksiat. Menuntut ilmu berat bagi dia. Karena maksiat. Menghafalkan ilmu berat bagi dia. Karena maksiat. Menghafalkan ilmu berat bagi dia karena maksiat. Dan seterusnya. Karena itulah, lamma jalasa al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tak kala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk di depan Imam Malik. Wa qara'a alaihi, dan Imam Syafi'i membacakan hadis kepada Imam Malik. Maka Imam Malik menjadi tajuk kepada beliau karena kecerdasannya dan kesempurnaan pemahamannya, sehingga Imam Malik tercengang melihat Imam Syafi'i. Bagaimana tidak? Imam Syafi'i masuk di majelis Imam Malik, 7 tahun dia selesaikan hafalan Quran. 9 tahun dia menghafalkan Al-Muwatta, tulisan Imam Malik, hadis yang berisi ribuan hadis. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun menghafalkan ribuan hadis. Maka Imam Malik tercengang melihatnya. Dan Imam Malik seperti ini, ma'asyar muslimin, tidak seperti itu. Ya dia langsung bisa belajar seperti itu, tidak. Tapi dia dibimbing oleh ibunya. Dibimbing oleh ibunya. Dan banyak di kalangan para ulama menjadi seorang alim kabir karena siapa? Karena ibunya. Seperti Imam Syafi'i. Ketika dia masih kecil, diantar oleh ibunya, dipakaikan bajunya, jubahnya, sorbannya, lalu dibawa dia kepada Imam Malik. Imam Ahmad, di waktu masa kecil, ayahnya meninggal. Ibunya tidak mau menikah karena fokus membimbing Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad menuntut ilmu menjadi alim kabir. Ibunya yang mengantarkan dia pergi menuntut ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidaklah dia menjadi alim kecuali juga karena ibunya. Menjadi sebab Allah Ta'ala mudahkan dengan kedua tangan ibunya. Imam Malik kecil dipakaikan jubahnya, dipakaikan surbannya, lalu diantarlah dia kepada guru pertamanya yang bernama Rabi'ah. Ya. Lalu ibunya Imam Malik berkata, kalau masalah duduk saja kamu belum pandai, maka dia disuruh menuntut ilmu kepada gurunya Rabi'ah, disuruh belajar adab dulu. Jadi adab dulu disuruh belajar. Adab apa? Adab cara duduk yang benar. Kalau antum duduk tidak beradab, duduk saja belum paham, maka antum belum cocok menuntut ilmu. Makanya dulu para ulama mereka belajar adab dulu, seperti Imam Ibnu Mubarak, kadang dia belajar
pernah beliau belajar Kitabul Adab, dia belajar bagaimana memperbaiki adab selama 30 tahun. Setelah itu dia baru menuntut ilmu, menghafalkan ilmu selama 20 tahun. Jadi totalnya dia belajar 50 tahun. Makanya banyak orang yang belajar tidak berhasil karena adabnya tidak baik. Banyak orang yang sudah menuntut ilmu karena adabnya yang buruk, adabnya yang jelek, menyebabkan dia tidak berhasil dalam menuntut ilmu agama. Adab ini penting, ma'asyarul muslimin. Ilmu tanpa adab tidak berguna ilmu agama. Ma'asyarul muslimin, melihat Imam Syafi'i, maka Imam Malik menjadi takjub kepada beliau. Maka Imam Malik berkata, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran." Sesungguhnya aku telah melihat Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan nuran, cahaya ke dalam hatimu. Lihat ya, Imam Malik mengatakan ilmu sebagai apa? Nuran, cahaya. Aku telah melihat Allah menanamkan ilmu, cahaya di dalam hatimu. Fala tudfi'uhu bidulmatil ma'siyah. Maka jangan kamu padamkan ilmu agama ini dengan apa? Dengan maksiat. Maka maksiat memadamkan ilmu agama. Akan menghilangkan hafalan, menghilangkan pemahaman, menghilangkan kecerdasan. Semisal dengan ini juga diwasiatkan oleh Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah, salah satu dari murid atau salah satu dari guru Imam Syafi'i, yaitu Waqi' Ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengeluh kepada imam gurunya Waqi' Ibn Jarrah. Waqi' Ibn Jarrah ini dikenal sebagai seorang alim yang hafalannya itu luar biasa hafalannya. Ahli hafalan. Kufat, ahli hafalan. Hafalannya seperti petir. Enggak ada lupa-lupanya seperti itu. Walaupun ratusan ribu hadis dihafalkan, terpatri di kepalanya. Salatnya tiap hari, qiyamul lailnya dan puasanya adalah orang yang rajin beribadah. Terkenal sebagai ahli hafalan. Maka Imam Syafi'i datang mengeluh kepada Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' syu'i hifdhi. Aku pernah mengeluhkan hafalanku kepada Imam Waqi' Ibn Jarrah. Ya, bayangkan ya, Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya kepada siapa? Waqi'. Dia menyangka hafalannya tidak bagus. Padahal apa hafalan Imam Syafi'i tadi? 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta. Kita berapa tahun? Hah? Imam Syafi'i berkata hafalanku tidak bagus. Iya, kita juz 30 tidak hafal. Hadis 1-2 pun belum tentu kita hafal. Tapi kita kalau di media sosial menjadi Syekhul Islam. Iya kan? Seakan-akan semuanya kita paham. Maka apa nasihat Waqi' Ibn Jarrah? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan saya nasihat, tinggalkan maksiat. Mau bagus hafalan, tinggalkan dosa. Fa inna ilma nurun wa nurullahi la yu'talil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Yang kedua dari dampak buruk maksiat. Maksiat akan menghalangi datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat, dosa itu penghalang rezeki. Penghalang pintu-pintu rezeki. Ya, sebagaimana kalau dibalik, sebagaimana ketakwaan adalah pintu rezeki yang paling baik, maka demikian pula maksiat adalah pintu yang akan menghalangi rezeki. Iya. Itu kata Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Thauban, riwayat Imam Ahmad, "Innal abda la yahrumu ar-rizqa bil-dzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, benar-benar dia akan dihalangi dari rezeki disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Benar-benar ya. Seorang akan terhalangi dari apa? Rezeki. Diharamkan bagi dia rezeki, pintu-pintu rezeki disebabkan karena apa? Maksiat. Kadang karena maksiat rezeki seorang hilang. Iya. Kadang karena maksiat harta seorang dicuri.
Lihat orang-orang yang tidak bayar zakatnya itu. Para ulama, ada orang yang tidak bayar zakatnya sehingga hartanya itu dicuri, dirampok, kadang hilang. Kalaupun tidak, hartanya tidak berberkah. Kadang Allah Ta'ala timpakan dia penyakit yang menyebabkan dia harus mengorek kantongnya dan menghabiskan hartanya untuk berobat, itu pun nanti ujungnya dia akan mati. Itu ujian bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Iya. Maka sekali lagi maksiat adalah penyebab diharamkannya seorang hamba rezeki halal. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Kama anna taqwallahi majlabatun lirizq." Maka sebagaimana ketakwaan adalah sebab pintu yang akan membuka rezeki bagi hamba, sebagaimana ketakwaan adalah pintu rezeki yang akan terbuka bagi hamba, fatarku taqwa majbalatun lil faqar, maka meninggalkan ketakwaan adalah sebab yang akan mendatangkan kefakiran. Famastujib la rizqullahi bimithli tarkul ma'asi. Ini kalimat luar biasa, ini kalimatnya. Maka tidak ada sebab dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik yang mengalahkan meninggalkan maksiat. Coba saya ulang kalimatnya. Famastujib rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Maka tidak pernah ada sebab untuk mendapatkan rezeki Allah Ta'ala yang semisal dengan sebab meninggalkan maksiat. Maksudnya meninggalkan maksiat ini kan termasuk ketakwaan ya. Karena takwa adalah menegakkan kewajiban, menegakkan perintah, melaksanakan perintah, dan meninggalkan apa? Dosa dan maksiat. Maka meninggalkan maksiat adalah sebab yang paling besar mendatangkan rezeki. Bisa dipaham? Namun kebanyakan orang yang mencari rezeki pada hari ini, mereka mencari rezeki dengan cara meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat. Bagaimana Allah dia akan memberikan pada dia rezeki? Sementara dia meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dengan bertakwa kepada Allah, dengan sholat, menegakkan kewajiban, meninggalkan maksiat, itu adalah sebab yang paling terbaik mendatangkan apa? Rezeki. Walaupun banyak sebab-sebab. Pintu-pintu yang mendatangkan rezeki banyak sebabnya, salah satunya di takwa yang paling baiknya. Sekarang bagaimana seorang mendapatkan rezeki sedangkan dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sang pemberi rezeki? Contohnya, seorang menjual satu jualan. Apa saja dia jual? Makanan, minuman. Tiba waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikumandangkan azan. Dia penjual es siang-siang. Ada 10 orang pembeli ini. Bagaimana ini? Akhirnya dia berkata, daripada rezeki kita lari, nanti kita sholat. Ya. Jadi dia diuji di waktu azan zuhur. Ya. Daripada rezeki ini pergi 10 orang tidak dilayani, nanti sholat. Akhirnya apa? Dia tidak pergi sholat ke masjid. Padahal itu wajib bagi dia. Kenapa? Dalam rangka menjaga rezeki menurut apa yang dia pahami. Jadi dia mau mencari rezeki dengan cara meninggalkan apa tadi? Kewajiban. Dan ini adalah orang yang tidak punya keimanan dan keyakinan yang benar. Bukan artinya dia kafir, tidak. Tapi dia tidak bagus dan tidak mantap akidahnya dan tauhidnya. Nah, seorang yang mantap tauhidnya, mantap akidahnya, dia yakin bahwa rezekinya tidak akan lari. Rezekinya tidak akan pergi. Maka waktu sholat tutup. Kalau mau duduk menunggu silahkan. Dia pergi sholat. Jadi dia tidak pergi sholat, sedangkan tetangganya menjual, dia pergi sholat. Dia dapatkan sholat sunnah dan dia dapatkan sholat wajib.
Apa bandingannya keuntungan 10 orang yang membeli dibandingkan dengan sholat di masjid? Coba dibandingkan itu. Atau kita kurangi lagi. Pergi dia ke masjid tapi tidak dapat sholat sunnah karena dia undurkan. Tadi teman sebelahnya yang menjual, dia lebih segera ke masjid sehingga dapat sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Coba kita bandingkan, mana yang lebih besar keutamaannya? Kalau dia dapat keuntungan 1 juta dibandingkan temannya dapatkan berapa tadi? 2 rakaat. Nah, disitulah iman seorang diuji. Maka seorang muslim hendaklah dengan cara bertakwa dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kehampaan hati, ya. Hatinya akan terasa hampa dan sepi. Merasa sunyi, hatinya merasa hampa dan sunyi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wahsyatun yajiduha al-asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi la tuwazinuha wa la taqaribuha ladzatun aslan. Para pelaku maksiat, dampak buruk dari maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya. Ya, yang membuat hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan terasa jauh. Dia akan merasakan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terasa sempit bagi dia. Ya. Walau jatama'at lahu ladzatud dunya, kehampaan ini. Jadi orang itu kalau dia disebabkan karena dosa dan maksiatnya, hatinya akan terasa hampa, akan terasa gelisah. Merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini tidak akan mungkin bisa hilang dari seseorang meskipun dia telah mengumpulkan seluruh dunia dan seluruh isi. Bisa dipaham? Rasa hampa, rasa gundah gulana, rasa gelisah, tidak tenang, tidak tentram, itu tidak akan mungkin bisa hilang meskipun terkumpul pada dia seluruh kenikmatan dunia. Punya rumah bertingkat, punya mobil, punya istri, rumah yang nyaman, rasa hampa itu tidak akan hilang. Paham? Rasa hampa itu tidak akan hilang meskipun seluruh fasilitas dunia terkumpul pada dia. Wa hadza amrun la yahissu bihi, dan perkara ini tidak akan dirasakan kecuali orang yang di dalam hatinya ada unsur kehidupan. Jadi yang merasakan kehampaan ini, kegelisahan ini, yang merasakannya adalah orang yang punya hati, orang yang punya unsur kehidupan dalam hatinya. Masih ada kebaikan dalam hatinya. Masih ada unsur kehidupan dalam hatinya. Adapun orang yang hatinya sudah mati, dia tidak merasakan hal itu. Kenapa? Karena ketika dia berbuat maksiat, tidak memberikan pengaruh dan efek bagi hatinya. Bisa dipaham? Seperti jasad yang sudah mati, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau diiris dengan pisau, jasad yang mati tidak akan merasakan sakit. Tapi kalau orang itu masih ada unsur kehidupannya, dia masih hidup, diiris pisau badannya, dia rasa sakit atau tidak? Dia akan merasakan kesakitan. Sama dengan pelaku maksiat, ketika dia berbuat maksiat dan ada unsur kehidupan dalam hatinya, dia akan merasakan tidak baik. Selama ada masih unsur iman dan unsur kehidupan dalam hati. Bagi orang yang hatinya sudah mati, dia tidak akan merasakannya. Iya. Baik. Wallahul musta'an. Kemudian yang keempat, di antara dampak buruk dari maksiat, pelakunya akan asing di antara orang-orang yang salih. Iya. Pelakunya akan terasa asing di antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang salih. Ini yang akan menimpa pelaku maksiat. Akan membuat dia terasa asing di tengah orang-orang yang baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan al-wahsyatul lati tahsul lahu bainahu wa bainan nas. Di antara dampak buruk dari maksiat ini akan mempengaruhi hubungan seseorang dengan temannya yang salih.
akan mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain, terutama hubungan dia dengan orang-orang yang salih dan orang-orang yang dari kalangan ahlul khair, orang-orang yang taat. Dia akan terasa jauh darinya. Dia akan merasa jauh dari orang-orang yang taat. Ya. Dia akan merasakan jarak dan keterasingan dari orang-orang yang baik. Kullama qawiyatil kalwahsya ba'uda minhum wa min majalisihim. Ya, semakin kuat rasa, semakin kuat dan banyak dosa yang dia lakukan, maka dia akan semakin terasa asing bersama dengan orang-orang yang baik. Karena orang yang, kata Syekhul Islam, orang itu kalau melakukan maksiat, dia akan merasakan hina dalam dirinya. Dia akan merasakan hina dalam dirinya. Iya. Sehingga dia akan merasa semakin jauh dari kesempatan duduk bersama dengan orang-orang yang baik. Akibatnya apa? Dia akan kehilangan keberkahan. Hurima barakatul intifa'i bihi. Dia akan merasakan kehilangan keberkahan dari manfaat duduk dan berinteraksi bersama dengan orang-orang yang saleh. Lihat orang-orang yang sudah mulai futur itu akan dapat perasaan seperti ini. Bagaimana perasaannya orang-orang yang sudah mulai futur? Tadinya dia rajin ibadah, rajin taklim, rajin sholat, sering bersama dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Lama-lama dia merasa asing itu. Mulai mengundurkan diri. Malu-malu ketemu dengan siapa? Dengan temannya yang di atas ketaatan, yang istiqomah di atas sunnah. Malu-malu itu. Kenapa? Ya karena dia sudah punya kehidupan yang tersendiri yang menyebabkan dia terasa asing. Apa akibatnya ini? Sangat berbahaya sekali. Kalau dia sudah jauh seperti itu, jauh dari majelis orang-orang yang baik, dari bergaul dengan orang-orang yang taat, qaruba min hizbis syaitan, maka dia akan menjadi dekat kepada kelompok syaitan. Siapa yang dia temani bergaul, berteman, teman ngopinya, teman makannya, teman jalannya siapa? Orang-orang yang sama seperti dia. Yang jarang sholat, jarang puasa, jarang taklim. Jarang, karena dia akan diganggu oleh syaitan. Tidak berteman dengan orang yang taat, maka dia akan bersama dengan temannya dari kalangan syaitan. Iya, maka semakin keterasingan ini, ya, dia akan jauh dari teman-temannya yang taat, dekat dengan teman-teman dari kalangan syaitan. Keterasingan ini akan terus berkembang dan akan semakin parah, kata beliau, wa yaqa'u bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi, sehingga karena kemaksiatan ini menyebabkan dia merasa jauh sampai mempengaruhi hubungan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, bahkan antara dia dengan kerabatnya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dia merasakan keterasingan. Ya. Maka lihat ya, ucapan sebagian para as-salaf disebabkan karena maksiat, ma adnabtu dzamban illa wa ra'aituhu fi ahli wa dabati wa rizqi. Tidaklah aku melakukan satu maksiat kecuali pasti aku akan melihat akibat dari maksiat itu. Di mana dia lihat? Pada istriku. Istrinya menjadi susah diatur, membangkang, durhaka pada suaminya. Kenapa itu? Akibat karena dosa dia. Pengaruhnya akan sampai kepada anaknya. Anaknya susah diatur, anaknya tidak taat, anaknya durhaka. Karena maksiat dia. Bahkan kata para as-salaf, sampai dosa itu memberikan pengaruh terhadap kendaraan yang kita gunakan. Kudanya susah diatur. Kudanya jadi liar. Kalau dia punya motor dan mobil, sering mogok. Itu sampai ke situ pengaruh maksiat. Motornya sering macet. Sampai para ulama juga menyebutkan tikus-tikus pun yang berada di dalam rumahnya, yang memakan kain, memakan baju, memakan makanan, memakan, kata para ulama, itu semua pengaruh dari apa? Maksiat.
Tidaklah seorang mendapatkan musibah itu ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian sekecil apapun musibah itu, kata Allah, fa bima kasabat aydikum, kecuali sebabnya karena kedua tangan kalian sendiri. Itu dosa kalian. Apapun yang menimpa antum. Kemudian yang kelima di antara dampak buruk maksiat akan membuat, karena maksiat itu akan membuat semua urusan menjadi sulit. Jadi urusan dia selalu tertutup, kalaupun dia mampu melakukannya akan jadi sulit bagi dia untuk melakukannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ta'siru umurihi alaihi fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan. Di antara dampak buruk dari maksiat, kata beliau, seorang hamba seringkali dia melihat segala urusannya menjadi serba sulit. Tidaklah dia menghadap ke satu urusan kecuali dia akan mendapatkan pintu itu selalu tertutup bagi dia. Mau lakukan ini susah. Kenapa? Gara-gara dosanya. Setiap apa yang dia melakukan selalu tertutup, selalu sulit bagi dia. Karena dosa yang dia buat. Man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusran. Sebagaimana kata beliau, sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan jadikan segala urusannya akan dipermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah taala akan berikan dia jalan keluar dari segala urusannya. Dan tentunya di antara hal yang menjadi permasalahan oleh seluruh manusia adalah pembahasan rezeki. Ya kan? Hampir semua orang akan mendapatkan masalah di situ. Kebutuhan manusia terhadap harta dan uang itu adalah kebutuhan darurat. Makanya ketika Allah Ta'ala menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan berikan dia jalan keluar dari segala urusannya. Salah satu jalan keluar yang Allah Ta'ala berikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberikan dia jalan keluar berupa apa? Allah memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Karena salah satu jalan yang akan menyusahkan manusia adalah pintu rezeki, maka Allah Ta'ala dengan ketakwaan itu Allah bukakan pintu rezeki. Inilah yang tadi kita sebutkan bahwa sebab yang paling terbaik mendatangkan rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena datang dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi tafarraq li ibadati. Wahai hamba-hambaku, fokuslah kalian beribadah kepadaku, kata Allah. Maka saya akan penuhi hati kalian dengan rasa kaya dan cukup. Dan saya akan menambal kefakiran kalian, dan saya akan menutupi kekurangan kalian. Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Maka kita hanya disuruh beribadah, bukan artinya kita tidak bekerja. Tapi dengan ketakwaan itu Allah Ta'ala akan bukakan kita pintu rezeki yang paling baik. Maka fokuslah kalian ibadah. Bacalah Al-Quran. Salatlah kalian dengan khusyuk. Fokus ibadah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kita rasa kaya dan rasa cukup. Allah Ta'ala akan menghilangkan kefakiran kita. Dan Allah akan menghilangkan kemiskinan kita. Dengan apa, ikhwan? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga datang dalam hadis yang sahih, yang hadis ini sering kita dengarkan, bahwasannya man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, ya, akhirat yang menjadi cita-citanya yang paling tertinggi, atathu dunya wa hiya radimah, dunia akan datang kepada dia, kata Nabi, dalam keadaan dunia itu dipaksa datang kepadanya. Jadi dunia itu dipaksa datang kepada dia. Iya. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ya lallahil ajabu kaifa yajidul abdu abwabal khairi wal masalihi masdudatan. Sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba bisa merasakan bahwa pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan itu tertutup bagi dia, serta jalannya penuh dengan kesulitan, namun dia tidak menyadari dari mana datangnya kesulitan tersebut. Dia tidak menyadarinya. Padahal sholat itu doa ya. Semua ibadah itu sebenarnya doa. Makanya para ulama membagi doa terbagi dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Apa itu doa ibadah? Seluruh ibadah yang kita kerjakan terkandung di dalamnya doa kata Syekh Islam. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, mau kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita menuntut ilmu, secara otomatis kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala, dimudahkan. Iya kan? Dipaham? Karena tidak ada orang yang beribadah tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Benar tidak? Kalau ada orang ditanya, kenapa sholat? Sholat saja. Kenapa baca Quran? Tidak, tes baca saja. Apa tujuan? Tidak ada. Tidak mungkin. Ya kan? Kenapa puasa? Panas. Puasa saja. Benar tidak ini? Orang yang puasa, orang yang sedekah, dan antum yang sholat, bahkan antum yang menuntut ilmu, pasti ada antum punya keinginan kan? Keinginan itu namanya harapan, itulah doa namanya. Maka Syekhul Islam berkata semua ibadah pasti terkandung apa? Doa. Itulah kenapa dikatakan semua ketaatan itu akan menjadi sebab kemudahan yang Allah berikan kepada hamba. Dan tentunya sebaik-baik ketaatan, ketakwaan adalah sholat. Maka antum sholat, itu artinya sama kalau antum berdoa kepada Allah Ta'ala dimudahkan rezeki antum. Itu maknanya. Sama itu. Maka orang yang meninggalkan ketakwaan akan jadi sebab rezekinya akan tertutup. Urusannya akan dijadikan sulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki itu akan mudah didatangkan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang keenam, di antara dampak buruk maksiat akan menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Maksiat akan menghadirkan kegelapan dalam hati pelakunya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Dzulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan." Seorang yang melakukan maksiat akan mendapatkan di dalam hatinya kegelapan dengan sebenar-benarnya kegelapan. Hatinya akan terasa hina dan gelap. Yahissu biha, dia akan merasakannya. Kama yahissu bidzulmatil lail al-bahid, sebagaimana seorang akan melihat yang namanya kegelapan di malam hari. Ya. Seperti kegelapan yang menjalar ke dalam hati, seperti gelapnya malam menutupi penglihatan. Iya. Fatasiru dzulmatul ma'siyah liqalbihi kadzulmatil hissiyah li basirihi. Fa inna ta'an nurun, kata beliau, karena ketaatan itu adalah cahaya. Sedangkan maksiat itu adalah kegelapan. Kullama qawiyat adz-zulma, semakin kuat kegelapan itu, maka akan bertambah kebingungan. Jadi orang yang bertambah maksiat akan bertambah gelap hatinya, bertambah kuat kegelapan dalam hatinya, maka akan bertambah kebingungan. Akan bertambah kebingungan itu. Sampai seorang terjatuh ke dalam bid'ah, wad-dhalalat, terjatuh dalam kesesatan, dan perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan dia tidak sadar. Ya, karena hatinya tertutup. Ka'ama, seperti orang yang buta. Ya, sama seperti orang yang buta berjalan sendirian di tengah malam. Tentunya kegelapan ini, semakin parah kegelapannya, akan semakin tidak tampak kegelapan dalam penglihatannya. Iya.
Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa innalil hasanah dhiya'an fil wajhi, sesungguhnya al-hasanah yang namanya ketaatan dan kebaikan akan memberikan kepada hamba 5 kebaikan. Sebagaimana maksiat akan memberikan kepada hamba 5 kejelekan dan keburukan. Kata beliau, innalil hasanah dhiya'an fil wajh, sesungguhnya di antara keutamaan ketaatan dan kebaikan akan memberikan cahaya pada wajah seorang hamba. Memberikan cahaya pada wajah seorang hamba. Karena Nabi SAW bersabda, inna salata nurun, sesungguhnya salat itu adalah cahaya. Kata Syekh Utsaimin, cahaya pada wajah seseorang dan memberikan cahaya ke dalam hati. Itulah salat, memberikan cahaya pada wajah, memberikan cahaya pada hati, dan memberikan cahaya pada pandangan dan cara melihat. Allah akan memberikan taufik pada pandangannya. Dan akan memberikan cahaya bagi dia ke dalam kuburnya dan cahaya pada hari kiamat. Ya, karena manusia sangat membutuhkan cahaya. Setelah manusia itu meninggal, di dalam kuburnya mereka sangat membutuhkan cahaya. Ketika mereka sudah meninggal, kemudian ditutuplah liang lahatnya, mereka akan mendapatkan kegelapan. Dan sebaik-baik cahaya yang dibutuhkan hamba di dalam kuburnya adalah cahaya salatnya, terutama salat wajib dan salat qiyamul lail. Itu akan menjadi cahaya yang terang benderang bagi orang yang sudah meninggal. Maka ketaatan itu, kata beliau, diya'an fil wajah, memberikan cahaya pada wajah, wa nuran fil qalbi, dan akan memberikan cahaya ke dalam hati. Yang ketiga, wasa'atan fil rizqa, akan menjadi keluasan pada rezeki, keluasan dalam rezeki. Jadi orang yang taat itu akan diluaskan rezekinya. Wa quwwatan fil badan, yang keempat akan memberikan kekuatan pada badan. Badannya akan kuat beribadah, kuat salat, kuat puasa, kuat baca Quran, dan kuat seterusnya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan ketaatan akan menjadikan kecintaan ke dalam hati hamba terhadap dia. Ya, orang yang taat itu akan dicintai oleh hamba. Wa inna lisayyi'at, dan sebaliknya kata beliau, sesungguhnya kejelekan dan maksiat akan menyebabkan sawadan fil wajhi, hitam pada wajah. Wajahnya akan berubah jadi hitam. Beda orang yang berwudu dengan orang yang tidak berwudu, ya. Walaupun orang yang tidak berwudu itu dia pakai skincare putih, beda putihnya orang yang berwudu, Pak. Beda. Aura wajahnya orang yang berwudu itu beda. Coba lihat wajahnya orang Kristen. Biasa lihat. Sama tidak wajahnya Muslim? Sama tidak? Satunya makan yang halal, satunya makan babi. Sama mukanya? Tidak sama. Antara orang yang memakan yang haram dan makan yang halal. Jangankan wajahnya orang yang Muslim dan kafir beda, wajah sesama Muslim saja kadang beda. Ini sering berwudu, sholat, ini nggak pernah berwudu. Satu ahlu sunnah, satunya ahlu. Gak sama mukanya itu, gak sama. Walaupun sama-sama pakai kopiah, pakai jubah, gak sama mukanya itu. Wujuh yauma idin nar, ketika sahabat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhuh, pada hari ketika Allah taala memutihkan sebagian wajah dan menghitamkan sebagian wajah. Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Allah taala memutihkan wajahnya ahlu sunnah pada hari kiamat dengan akidahnya yang lurus, dan Allah taala menghitamkan wajahnya ahlu bid'ah, akidahnya yang menyimpang. Maka kejelekan itu, kata Ibn Abbas, yang namanya maksiat akan memberikan hitam pada wajah, dzulmatan fil qabri wal qalbi, dan maksiat akan memberikan kegelapan di dalam kuburan dan kegelapan pada hati seseorang. Kuburannya akan jadi gelap karena maksiat.
Dia akan merasakan kengerian. Wal qalbi, hatinya akan jadi gelap. Sehingga dia tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Wa wahanan fil badan, karena dosa dan maksiat akan melemahkan badan. Melemahkan badan dari beribadah, dari melakukan kebaikan dan ketaatan. Wa naqsan fil rizq, akan mengurangi rezeki. Ini di antara akibat dari dosa dan maksiat. Terhalang dari rezeki yang halal. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan akan menjadi sebab kebencian di dalam hati-hati manusia terhadap dia. Ini akibat dari maksiat. Jadi sekali lagi ketaatan itu banyak sekali keutamaan dan kebaikannya ya. Tidak bisa disebutkan kata para ulama kebaikan yang ditimbulkan oleh apa? Oleh yang namanya ketakwaan dan ketaatan. Karena dia adalah sumber segala kebaikan. Sumber keselamatan dunia akhirat, sumber datangnya rezeki, sumber kekuatan, itulah ketaatan. Sekiranya ini cukup untuk sementara, kita azan. Setelah sholat kita lanjutkan insyaallah. Allah taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiik.